Saya akan ajarkan 3 kali ibadah ini berbeda. Jadi kalau saudara ada waktu, tolong saudara bisa datang. Kalau tidak ada waktu, saudara bisa ikuti saya di rekaman mungkin ya. Dan nanti di retreat saya akan ajarkan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda ikut retreat ya. Jadi kita akan belajar tentang obesitas, bagaimana menurunkan berat badan. Jadi memang kita nggak boleh berat badannya berlebih saudara ya. Nanti akan saya ajarkan itu. Bagaimana masuk surga tapi langsing. Amin. Lingkar pinggang memang nggak boleh lebih dari 90. Nggak usah dipegang ya, nggak usah. Kita ikuti, saya agak cepat ya. Nanti saya kan juga ajarkan serangan jantung. Serangan jantung ini banyak faktornya di retreat ya. Lalu saya akan jelaskan tentang materi semangat yang patah keringkan tulang. Itu secara medis nanti akan saya jelaskan bahwa ketika Anda marah, Anda menggerakkan hipotalamus, lalu menghasilkan hormon kortisol, lalu mengeluarkan medula oblongata dan mencabut tulangmu itu. Nah itulah, nanti akan saya jelaskan dengan benar supaya Anda nggak usah khawatir lagi. Karena Tuhan yang bisa menyembuhkan, Tuhan bicara apa? Jangan kamu khawatir. Karena Tuhan tahu dia pencipta tulang itu. Nah, kita akan seharian bicara juga soal gizi, saya akan jelaskan gizi harian. Contohnya, tomat itu kalau dikunyah, retinolnya pindah ke retina. Jadi proses bahan pangan itu berbeda hasilnya ketika Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi ketika tomat itu dipotong dan disangrai, maka vitaminnya hilang, tapi mengeluarkan zat namanya likopen. Kalau dimakan perempuan, kanker payudaranya sembuh dan tidak bisa kena kanker. Mau tepuk tangan buat penciptanya, saudara? Jadi tomat itu bisa sakti karena penciptanya Yesus, saudara ya. Hari ini kita akan bahas itu, Yesus yang bisa menyembuhkan kansermu, Yesus juga pencipta tomat yang sama. Jadi kalau Anda makan tomat melibatkan Tuhan penciptanya, tomatnya belum habis, kansermu disembuhkan Tuhan. Amin. Jadi ingat ini saudara, kita akan belajar ini. Pagi ini saya akan jelaskan tentang darah tinggi. Ya, nanti kedua tentang diabetes. Ya, oke. Ini sedikit saudara ya, jadi saya pengajar di kesehatan, salah satu pengajar di kesehatan Istana Presiden. Saya juga pengajar di Mabes ya, tentara. Saya juga ngajar di bank. Saya kerja di BPJS, pengajar rumah sakit ya, tentang gizi terbaru. Jadi nanti ibadah kedua akan saya jelaskan, makan buah tidak boleh malam hari. Karena ketika Anda makan buahnya malam hari, matanya lebih terang tetapi kram. Badan lebih sehat tapi trigliseridnya naik. Ya. Nanti akan saya jelaskan di materi diabetes. Ibadah kedua saya akan bahas soal diabetes, tentang gula. Yang ketiga nanti akan saya bahas sore tentang stroke. Kalau Anda bernafas, kalau otak kiri nggak dapat yang stroke sebelah kanan. Kalau otak kanan nggak dapat udara, yang stroke sebelah kiri. Coba tanya sebelahmu, suka stroke kanan atau suka stroke kiri? Nanti kita akan bahas ini ya saudara, akan bahas ini dan gampang banget ternyata alpukat itu isinya 2. Yang satu eicosapentaenoid acid, itu kalau dimakan seorang pria, jantungnya tidak bisa kena serangan jantung. Dan itu hebat, itu pencipta jantung namanya Yesus saudara ya. Dan kedua isinya docosahexaenoid acid, kalau dimakan anak-anak, dia bisa jadi kumlot. Kenapa? Karena dia bikin otak anak-anak kita jadi super. Jadi kalau ujian, jangan cuma belajar. Makan alpukat, belajar dan berdoa. Yang mengerti katakan amin. Kalau dimakan orang-orang di atas 50 tahun, nggak bisa pikun. Jadi tambah umur 50 tahun ke atas kan biasanya gampang lupa ya. Jadi kalau Anda makan alpukat, nggak bisa lupa. Biasanya nggak suka alpukat itu yang hutangnya banyak. Jadi biar pikun ya. Jadi katakan sebelahmu harus makan alpukat gitu ya. Oke, saya juga pengajar di dosen di beberapa. Saya juga ngajar masak di Kompas TV di Indonesia ya. Saya juga penulis buku 30 buku ya. Oke. Ini istri dan anak saya. Kebetulan kami punya berita duka. Mami saya habis dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Jadi istri saya gantiin saya di sana posisinya saudara ya. Kita belajar firman Tuhan dulu ya, sebelum kita belajar darah tinggi. Saya kasih firman Tuhan ini ya, saudara. Ada anak yang hilang, ada yang terhilang.
Ayo kita belajar ya, saudara. Lalu Yesus berkata, seorang laki-laki memiliki 2 putra, jadi punya putra bungsu dan putra yang sulung. Yang lebih muda dari mereka berkata kepada ayahnya, "Ayah, beri aku bagian dari warisan yang akan menjadi milikku." Jadi dia membagi asetnya di antara mereka. Setelah beberapa hari, anak bungsu itu mengumpulkan semua yang dimilikinya dan pergi dalam perjalanan ke negara yang jauh, dan di sana ia menyia-nyiakan kekayaannya dengan gaya hidup yang liar. Waktu dia minta uangnya, dia nggak salah. Tapi waktu dia menyia-nyiakan hartanya, itu yang salah. Saudara boleh minta kesehatan sama Tuhan sih, karena dia pencipta jantung. Tapi saudara nggak boleh menyia-nyiakan kesehatan yang telah diberi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nanti kita belajar ini ya saudara ya. Kemudian setelah dia menghabiskan segalanya, kelaparan hebat terjadi di negara itu dan dia mulai membutuhkan untuk hidupnya. Dengarkan saya. Banyak orang bilang, enggak, saya makan salad enggak apa-apa. Jawabannya itu belum. Kenapa? Karena pasti akan terjadi satu masa, karena apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Ya, jadi saya sering bilang orang, Pak Yo saya makan salad kok belum sakit. Saya bilang, sabar. Semua indah pada ngerti ya saudara ya. Yang suka memberi pasti diberkati, yang salah pasti kena. Itu penting banget supaya saudara tahu saudara nggak kebal. Lalu ia pergi dan bekerja untuk salah satu warga negara itu yang mengirimnya ke ladangnya untuk memberi makan babi. Dia ingin sekali memakan makanan yang dimakan babi tetapi tidak ada yang memberi apapun. Kesalahan kedua, tidak pulang tapi cari pertolongan lain. Saudara boleh ke dokter dan harus. Tetapi pengharapanmu terhadap Tuhan yang mempertemukan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara berharap orang lain dipermalukan. Banyak orang makan sayur kena kanker. Banyak orang olahraga kena stroke. Karena sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Hari ini kita makan alpukat bukan karena supaya sehat. Karena kesehatan dari Tuhan saudara. Tapi kita makan alpukat hanyalah sebagai satu tindakan setelah dipercaya Tuhan kesembuhan. Saudara kerja bukan supaya kaya, karena Tuhan punya hobi memberkati saudara. Amin. Tapi saudara rajin bekerja untuk menjemput sesuatu yang pasti diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu ini. Jadi ada satu perbedaan antara anak Tuhan dan yang bukan Tuhan. Saya di klinik berbeda dengan bicara di dalam gereja, saudara. Karena saya lihat di dalam gereja, saya cuma bicara seperti ini. Saudara pulang disembuhkan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Karena Tuhan senang. Anda duduk pagi-pagi begini belajar sesuatu untuk merawat tubuh Anda. Tetapi ketika dia sadar, dia berkata, betapa banyak pekerja sewaan ayahku yang punya cukup makanan untuk cadangan. Tetapi di sini aku sekarat karena kelaparan. Jadi kebaikan dia yang pertama kali sadar. Katakan sebelahmu, sadar. Jadi harus sadar saudara. Saudara harus sadar bahwa Tuhan itu baik. Ya. Saya nggak cukup waktu, saya besok Kemis kalau salah mengkhotbahkan soal doa dan kesembuhan. Saya akan ceritakan pasien saya sudah cuci darah, saudara. Sudah tidak ada jus untuk cuci darah. Tetapi dia mengalami kesembuhan, saudara. Saya terkejut, saudara. Waktu difoto di rumah sakit Singapura, ternyata, saudara, ginjalnya bukan sembuh. Tapi ginjalnya jadi baru. Jadi orangnya umur 65, tapi ginjalnya umur SMP, anak SMP, saudara. Saya terkejut. Nanti juga akan saya tunjukkan video osteoporosis stadium 3. Ketika didoakan, saudara bisa terkejut. Tulangnya seperti tulang anak SMP, saudara. Jadi dalam Tuhan bukan cuma bicara yang baru, dalam Yesus Anda adalah ciptaan baru. Dalam nama Yesus jantungmu baru. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Ayo saudara, kita mesti semangat. Minggu-minggu ini saudara tolong bertemu dengan saya di dalam rumah Tuhan seperti ini. Karena pertemuan kita di klinik dan dalam rumah Tuhan berbeda. Karena kita bertemu sama pencipta jantung. Saya terkejut, saya sekolah, saya tahu cuci darah gak ada obatnya. Tapi saya berkali-kali lihat pasien saya bukan sembuh, diganti ginjal yang baru. Jadi kita menyembah Tuhan pencipta. Waktu saya lihat pasien saya katup jantungnya sudah nutup, Tuhan bilang sama saya begini, tidak ada harapan ya? Iya, secara teori gak bisa. Tapi Tuhan bilang sama saya begini nih, lihat nih. Tanya pasienmu, kukunya masih tumbuh enggak? Pertumbuhan kukunya tidak dipengaruhi rekeningnya.
pertumbuhan kukunya karena Tuhan masih intervensi dalam hidupnya. Kalau kau punya masalah sesuatu, rambutmu masih tumbuh, rambut anakmu masih tumbuh, matanya masih bisa bergerak tanpa baterai. Karena Yesus itu baik, saudara. Amin. Jadi saya ingin saudara dibangkitkan dan percaya bahwa Tuhan masih ada, saudara. Kalau mata Anda belum cukup bisa melihat keberadaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Kalau besok matahari masih keluar, kasih setia Tuhan masih selalu baru dalam hidupmu. Cuma minggu ini akan saya ajarin, kalau jarimu masih bisa bergerak, tanpa biaya rekening menentukan dia, oksigen begitu masih free, pasien harus bayar mahal di rumah sakit, saudara masih free, itu Tuhan sungguh baik sama saudara. Jadi pengharapan sungguh ada, saudara. Ya, oke, saya akan agak cepat lagi. Saya akan bangun dan pergi ke ayah saya dan berkata kepadanya, Ayah, saya telah berdosa melawan surga dan melawan Anda. Saya tidak layak lagi disebut anak Anda. Perlakukan saya seperti pegawai saja. Ini kesalahan fatalnya dia ini. Dia boleh salah, tapi dia nggak boleh tidak mengakui bahwa papanya masih cinta sama dia. Saudara boleh salah makan, kami marah sama saudara. Saudara salah olahraga, dokter memarahi saudara. Tapi ingat, tidak ada yang menghalangi Anda tetap anak Allah yang maha tinggi. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak akan pernah mengirim sesuatu pihak yang membuat kau lupa sama Tuhan. Karena itu saya datang tidak akan mengajari saudara makan alpukat karena isinya DHA. Karena penciptanya adalah Yesus. Saudara. Kalau itu Tuhan yang mempertemukan kita yang kita bahas, akan ada mujizat kesembuhan di tempat ini. Ini yang paling penting. Lalu ini paling salah fatal dia itu. Dia tidak mau diakui anak lagi. Jadi dia bangkit dan pergi menemui papanya, tetapi sementara dia dari jauh, papanya melihat dia dan hatinya keluar hatinya untuk dia. Dia berlari dan memeluk putranya dan menciumnya. Lihat saya, saudara. Cerita ini agak aneh karena papanya tidak cari dia. Saudara, anak nggak dicari, tapi papa setia menunggu. Saudara jangan lagi waktu sakit menunggu kapan disembuhkan Tuhan. Saudara harus sadar dan bilang, Tuhan ampuni saya, kasih saya jantung yang baru. Yang mengerti katakan amin. Kalau medis bilang jantungmu sakit, nggak ada obatnya, memang tidak ada obatnya. Tapi pertolonganmu bukan dari medis, pertolonganmu dari pencipta jantung. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Mungkin saudara bilang, Pastor khotbahnya bagus tapi yang sakit di rumah. Itu nggak ada hubungannya. Satu dulu ada perwira ketemu Yesus. Ditanyain sama Yesus begini, apakah mau naik pangkat? Tidak, saya mau yang di rumah sembuh. Satu orang bertemu Yesus, satu rumah disembuhkan Tuhan. Kalau ada anak-anak muda di sini yang kau punya orang tua sakit, atau kau punya suami sakit, satu orang hari ini dengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jadi manusia namanya Yesus. Kalau kau hari ini bertemu Yesus, satu rumah disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar lagi, saudara. Ini yang terakhir. Lalu putranya berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu, saya tidak lagi layak disebut putranya Bapak. Tetapi sang ayah berkata kepada hambanya, lihat ini, ketika anaknya minta maaf, papanya tidak menoleh ke anaknya, tapi papanya konsentrasi kepada pegawainya begini. Tetapi sang ayah berkata kepada pegawainya, cepat bawa jubah terbaik, kenakan padanya, letakkan cincin dan sandal di kakinya. Anda lihat saya? Ketika saudara bilang, Tuhan ampuni aku pernah salah makan, jantungku sakit, aku darah tinggi. Tuhan tidak konsen lagi sama Anda, karena Anda sudah pulang di rumahnya Bapak di surga. Dia bilang begini, hai malaikat, kirim jantung yang baru, kirim organ yang baru, supaya dia tahu dia tetap anak saya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Jadi ini konsepnya kesembuhan di dalam Tuhan, bukan menunggu, tapi pulang. Dan waktu pulang, jangan pernah bilang, gak apa-apa Tuhan, saya nggak sembuh nggak apa-apa, saya stroke asal punya Yesus, itu salah. Nggak apa-apa saya darah tinggi asal punya Yesus, itu salah. Karena Tuhan, kalau kau kembali, dia setia dan adil. Kau tidak hanya pulang sia-sia, tapi kau akan disembuhkan Tuhanmu. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Saudara diberkati Tuhan? Oke, ini 3 kesalahannya dia. Yang pertama menyia-nyiakan kesehatan. Kalau saudara ya, nanti kita belajar. Yang kedua enggak pulang. Yang ketiga merasa enggak layak disembuhkan. Jadi ini 3 kesalahan fatalnya dia. Saya harapkan saudara tidak melakukan kesalahan itu.
Jadi saudara benar-benar yakin bahwa saudara bisa disembuhkan Tuhan. Nanti hari Kamis saudara akan saya tunjukkan video-video supaya Anda tahu bahwa Tuhan sungguh ada. Yang bicara ini orang kesehatan saudara. Yang belajar tahu tidak ada obatnya. Tapi Tuhan mempermalukan kami. Tuhan membolak-balikkan ilmu kami. Dan kami lihat pasien kami disembuhkan Tuhan kami. Saya terkejut saudara, dan karena itu saudara harus mulai percaya bahwa pertemuan kita ini berbeda. Ya. Oke, kita akan belajar saudara ya tentang darah tinggi. Ayo kita belajar. Darah tinggi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi, hipertensi ini ya. Jadi yang normal nggak boleh lebih dari 120 dan nggak boleh lebih dari 80. Ini teorinya. Jadi ingat, darah tinggi tidak pakai perasaan. Perasaan saya tidak darah tinggi. Harus pakai cek. Katakan sebelahmu, harus cek. Di rumah sakit, di tempat kami bekerja atau di tempat kami jaga gizi pasien, kami tidak membedakan pasien. Anda mau orang jahat, orang baik, tetap dicek. Enggak bisa Anda bilang begini ya, saya pendeta, saya bisa bahasa roh, tetap cek. Anda harus ngerti ini, jadi pastikan Anda cek. Semakin percaya Yesus menyembuhkan, semakin suka cek. Biar dunia tahu bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Rata-rata orang yang punya iman takut cek. Oke ya, hari ini kita akan belajar ini. Anda lihat kalau 120 darahnya jalan, tapi kalau 140 mulai enggak jalan. Saya akan jelaskan dulu. Seperti pipa, darah itu begini. Di bawah oksigen jalan begini. Tapi kalau dia darah tinggi, dia pukul-pukul dindingnya. Tes. Nah, Anda lihat ya. Anda lihat gambarnya. Ini darah normal. Ini darah tinggi. Saya ulangi lagi ya. Ya, bingung jalannya katanya. Nanti saya jelaskan ya, kopi sebenarnya tidak bikin darah tinggi. Tapi kopi yang berlebihan merusak pembuluh darah. Jadi ingat kata Yesus secukupnya. Katakan sebelahmu, secukupnya. Memang khusus perempuan, kalau saudara saya, bukan pasien ya, saudara saya langsung bilang, kamu gak boleh minum kopi. Nah untuk mengerti penjawabannya kenapa perempuan tidak boleh minum kopi, nanti di retreat ya. Jangan sekarang ya. Nanti Anda nggak datang ya. Anda lihat lagi ini yang normal. Ini yang darah tinggi ya. Jadi dindingnya sobek akhirnya. Waktu dinding sobek, makan cake, donat, nempel. Kalau nggak sobek, nggak nempel. Ada orang makan donat, dia stroke. Ada yang nggak makan donat, nggak stroke. Kenapa? Karena nggak rusak pembuluh darahnya. Rusaknya gara-gara apa? Saya akan jelaskan habis ini saudara ya. Jadi saudara ingat, saudara punya Tuhan Yesus. Amin. Hari ini belajar sesuatu supaya setelah disembuhkan, Anda bisa menjaganya. Bukan untuk sembuh loh saudara. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Tuhan sembuhkan dulu, Anda belajar ini. Ya, oke. Ini memang 4 hal yang saudara harus tahu. Cuma akan saya jelaskan nanti di minggu depan, berbeda lebih jelas. Pokoknya ada namanya total kolesterol. Ada kolesterol baik, buka sumbatan. Yang ini bikin tersumbat. Yang ini pelan-pelan menyumbat. Trigliserid ini sumbernya banyak. Bukan dari lemak, tapi dari minum manis. Dari makan buah malam hari. Makan roti malam hari. Jadi boleh nggak makan roti? Harus, tapi siang. Katakan siang. Jadi ini yang harus kita pelajarin. Supaya nanti Anda ngerti ya. Airnya jadi lancar. Ini kalau Anda nggak tersumbat pembuluh darahmu seperti ini. Tapi ketika ada lemak kolesterol, maka tersumbat setengah sehingga kecepatannya jadi ngerti ya? Jadi pipa itu kalau nggak tersumbat kan jalannya seperti ini. Tapi begitu dia tersumbat setengah, tapi kalau tersumbat penuh nggak gerak. Ya ini yang disebut stroke atau serangan jantung. Kalau menyumbat di jantung namanya serangan jantung, kalau menyumbat di otak namanya stroke. Kalau menyumbat di ginjal cuci darah.
Hanya itu aja sih. Secara teori, ini sulit sembuh, kecuali Anda menyembah Tuhan pencipta pembuluh darah. Maka Anda harus percaya bahwa bukan cuma cara bicara Anda yang baru, tapi dalam nama Yesus jantung Anda baru. Amin. Ini Anda harus percaya ini dulu, bahwa ketika Anda pulang ke rumah Bapak, dikasih cincin yang baru, saudara. Orang pikir kembali ke rumah Bapak cuma diampuni. Enggak. Waktu anaknya sibuk mencari ampunan, bapaknya sibuk memberi barang yang baru. Karena itu di dalam Tuhan ada mujizat. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Jadi semua boleh baru, Pastor. Yes, kecuali istri baru. Itu ya, itu penting banget. Jangan salah ngerti, ya. Yang ini penyumbatan full. Merah-merah ini apa? Akan saya bahas setelah ini. Anda lihat ya, ini darahnya jalan lancar, ini darahnya cepat. Yang ini enggak jalan. Anda lihat gambarnya. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi yang parah. Jadi darah tinggi bukan penyakit, tapi menyebabkan penyakit yang lain. Yang pertama stroke tadi, lalu mata penglihatannya berkurang, lalu jantungnya gagal, ada serangan jantung, beda banget ini ya. Yang ini akan saya khotbahkan di retreat, yang ini akan saya bahas nanti malam. Ginjalnya gagal, yang ini dia mengalami namanya dysfunction itu ya. Karena banyak anak kecil, saya nggak bisa bicara banyak soal ini. Pokoknya nggak bisa, ngerti ya saudara ya? Nggak ngerti? Saya kasih bahasa Makau boleh? Infoteng, ngerti enggak? Nanti kalau anak-anak kecil tanya, bilang aja itu roti tawar gitu aja ya. Nanti akan saya bahas khusus ini. Jus apa yang bikin bisa, gitu. Atau apa sesuatu yang bisa bikin, gitu ya. Nanti ya, kemis-kemis kita bahas itu. Bapak-bapak khusus datang. Tapi biasanya kalau di Jakarta saya ngajar begini, yang datang ibu-ibu itu aneh ya. Oke. Ayo kita agak masuk. Sorry saya harus ngomong ini. Kenapa kita badannya harus kembali ke bentuk awal? Waktu bangunan ini dua lantai, pompanya bisa mengirim air ke lantai kedua. Tapi begitu ada bangun 10 lantai, pompanya sama, tidak bisa ngirim air ke lantai 10. Waktu jantung Anda segini, jantung Anda itu segini saudara. Sekepalan tangan kiri di sebelah kiri. Hati di sebelah kanan. Jangan salah ya, jantung di sebelah kiri. Hati di sebelah mana? Sebelah kanan. Soalnya ada pasien saya salah. Dia bicara sama anaknya begini. Hati mama sakit. Saya bilang, Cik salah, sebelah sini. Jadi mesti pinter ya. Nanti kalau WL mau mimpin nyanyi, hatiku nah begini ya. Biar kalau ada orang medis datang bertobat. Ya. Oke, begitu ya. Nah, ketika Anda beratnya naik, maaf, jantung Anda tidak cukup memompa darah ke mata sehingga mata buta. Kenapa? Jantung Anda didesain dengan berat badan ideal. Nah, berat badan ideal itu tidak bisa dilihat dari bentuk begini. Ada alatnya, saya bawa alat saudara. Nanti yang retweet akan saya hitung satu-satu. Saya pelatih salah satu Miss Indonesia. Ya, saya juga pelatih beberapa sinetron yang sekarang sedang. Jadi kerjaan saya salah satunya pengajar nutrisi. Ya nanti akan saya ajarin bagaimana. Gampang kok saudara. Anda mau menghilangkan yang samping, itu beda. Yang perut bawah, beda. Perut atas, beda. Anda mau dijelaskan yang mana? Jangan bilang semua. Jangan bilang semua saudara ya. Pokoknya paling sulit itu menghilangkan magicom di bawah ini. Tahu ya? Ini nanti akan saya jelaskan. Ya. Asap rokok itu menyebabkan darah tinggi. Bukan perokok, asap rokok. Jadi saudara kalau sebelahmu banyak yang merokok atau dulu, pastikan saudara makan nanas. Karena bromelin di dalam nanas, tengah-tengahnya ini, kalau di jus bersama nanasnya, akan membersihkan paru-paru Anda. Ya, itu. Lalu, ya kurang makan buah dan sayur lah. Ya. Nanti kita akan belajar ini ya, waktu di retreat, oranye bikin daya tahan tubuh naik. Kalau ini ketemu ini, baru darah tinggimu sembuh. Apa bedanya apel sama pepaya? Walaupun sama-sama mengandung vitamin C,
Vitamin C di apel, di dalamnya ada polifenol buat jantung. Pisang, C-nya sebelahnya ada namanya kalium buat darah tinggi. Jadi setiap ini ada vitamin C-nya, tetapi Tuhan ciptakan untuk Anda coba semuanya. Karena ada buah-buah yang memang timbul di musim tertentu untuk membunuh penyakit musim itu. Jadi ada organ yang tergantung buah musiman, ada yang tidak. Contohnya otak. Otak tidak boleh tergantung buah musiman. Bayangkan kalau otak tergantung buah musiman. Kadang-kadang pandai, bodoh, pandai, bodoh. Jadi otak tergantung dengan buah-buah yang tidak pakai musim. Itu contohnya ya, nanti kita akan belajar banyak saudaranya. Penyebab pertama stres. Katakan sebelahmu, jangan stres. Yang kedua, garam, saudara. Garam ini bisa menarik kadar air atau darah Anda sehingga tekanan darah Anda nggak bisa turun. Jadi yang paling penting, jadi Anda harus kurangin garam, tapi tidak boleh menghilangkan garam. Mengurangi saja, ya. Ya, ini kopi, akan saya jelaskan. Dia kalau diminum malam hari, kafestrolnya merobek dinding pembuluh darah. Tapi kalau Anda minumnya pagi dan siang, safety. Kalau Anda minumnya begini-begini ya, jangan emosi dulu, saya jelaskan ya. Yang Anda tidak tahu, itu di sekolah kita, ada aturan namanya jam penyerapan. Kalau kami bilang yang ini diminum pagi, karena di pagi hari penyerapannya sempurna. Kalau yang saya bilang diminum pagi, jangan diminum malam, karena penyerapannya tidak sempurna. Jadi jangan terus, ya semua aja nggak apa-apa gitu, nggak boleh. Jadi harus ada jam-jamnya. Nah, kopi ini begitu malam hari, Anda kan tidur. Begitu Anda masukkan kafein, dia mengaktifkan namanya adrenalin. Waktu dia aktif, yang pertama insomnia terjadi. Kalau Anda kebal insomnia, maka dia akan merobek pembuluh darah. Karena itu minum kopi, usahakan cuma pagi dan siang. Yang mengerti katakan amin. Bukan dosa, tapi tidak bijaksana. Jadi kita akan belajar ini, bukan dosa dan tidak dosa, tetapi Galatia mengatakan begini, Alkitab Galatia. Kalau kamu tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu dosa, saudara. Kalau kau tahu minuman ini bikin kamu sakit kalau diminum malam hari, tapi kamu tetap minum, kamu bersalah kepada Tuhan. Mengerti ya saudara ya? Jadi ini yang penting. Yang kedua, saya kemarin habis makan dengan teman-teman di satu tempat di sini. Saya udah periksa sendiri. Selama ini hanya dengan jurnal karena saya belum pertama ke Amerika, ini baru pertama kali ini. Dan saya udah lihat ternyata daging sapi di Amerika tetap lebih baik dari mana negara manapun. Jadi Anda harusnya bersyukur Tuhan kasih Anda daging terbaik. Amin. Cuma di situ ada pilihan, saudara. Usahakan pilih yang namanya tenderloin. Kalau Anda pilih tenderloin, tidak ada resiko LDL naik. Tapi saya lihat kemarin di restoran yang sama ditawarkan sesuatu yang bukan tenderloin. Yang seperti ini. Jadi dengarkan saya, kalau yang tenderloin murni tanpa fat, without fat seperti ini, maka tubuh Anda menjadi lebih baik jauh. Rambut Anda nggak bisa rontok, anak Anda akan bisa tambah tinggi. Anak bisa tinggi kalau ada protein dan arginin. What is the arginin? Arginin itu pepaya. Pepaya putih-putih tempat nempel biji itu namanya arginin. Kalau dimakan anak-anak di masa pertumbuhan, lalu anak itu makan daging sapi dan sayuran hijau, maka anakmu bisa tambah tinggi. Yang mengerti katakan amin. Tapi mama dan papa enggak bisa loh ya. Ya, ini hanya untuk anak-anak. Soalnya ada pasien saya yang sudah umur nyoba-nyoba terus dia bilang begini, hati saya kan seperti anak-anak, enggak dihitung ya. Jadi ini murni anak-anak ya, katakan sebelahmu, hanya anak-anak begitu ya. Oke, ingat ya, kalau Anda makan tenderloin, Anda nggak akan mengalami apapun. Tapi yang ini memang punya resiko. Jadi kepingin makan seperti ini, Pastor, sekali-sekali gitu. Ya, pas ulang tahun saja, setahun sekali ya. Jadi jangan sering-sering karena yang seperti ini pasti menyumbat tadi. Menyumbat pembuluh darah tadi itu ya. Oke. Sorry, saya harus jelaskan ini. Saya akan jelaskan di titik nanti ada dua, junk food dan fast food. Banyak orang nggak mengerti ini sehingga menganggap ayam goreng itu
junk food. Bukan. Junk food itu minumannya ini. Ayam goreng, benar-benar ayam goreng. Bukan tepung dikasih rasa ayam. Jadi itu fast food. Bedanya cepat saji. Nggak tunggu ayamnya dipotong, nggak tunggu digoreng. Jadi namanya fast food. Tapi soda rasa stroberi, nggak ada stroberinya. Bohong. Namanya junk food. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Anda makan sesuatu yang di sana ayam disajikan dengan soda, Anda bilang, saya nggak pakai sodanya, saya ganti teh atau air mineral. Yang mengerti katakan amin. Fast food tidak bikin sakit, tapi bikin berat badan naik. Sakitnya masih lama. Jadi makan fast food sekali-sekali boleh, asal ada jumlah benar, berat badan nggak bisa naik. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang ini, minta maaf, ini memang gulanya terlalu tinggi. Bagaimana dengan yang plain yang tanpa gula? Sama saja, karena dia ada karbonnya ya. Jadi ini termasuk karbohidrat. Jadi kalau Anda minum ini 1 kaleng, rugi. Mendingan Anda makan nasi, karena ini 1 kaleng seperti nasi 3 piring. Kualitasnya. Apalagi kalau Anda minumnya free. Kalau 1,5 liter, waduh itu nggak bisa dihilangkan. Itu treadmill sampai akhir zaman nggak bisa hilang. Saudara. Ya. Khusus yang ini, sabar. Nanti di ibadah kedua, ini tentang diabetes akan saya bahas. Ini cuma supaya Anda ngerti aja. Mau jawaban instannya ini tidak disarankan, tapi ini boleh. Biasanya kalau saya khotbah begini, ini boleh, itu jemaat bilang begini, ini pester diurapi Tuhan. Begitu. Jadi begini, saya akan jelaskan itu. Ada banyak pembicara bilang ini tidak boleh. Boleh, penciptanya kita, teknologi pangan. Jadi ini kita ciptakan, ya memang untuk dimakan. Tapi ada teknologinya di sana, supaya Anda bijak cara memakannya. Jadi nggak boleh ya, nasi sama mie digabung. Makan mie boleh, nasi boleh, nggak boleh digabung. Katakan sebelahmu, jangan digabung. Ya, ini aja ya. Oke. Nanti akan saya bahas di ibadah kedua dengan lebih jelas. Ini fast food, ini is okay, tapi Anda harus paham, tetap kalau ada pilihan ayam goreng tanpa tepung, lebih baik. Tapi kalau kepingin makan seperti ini, silakan. Karena ini bukan penyakit, tetapi energinya tinggi. Jadi ini tidak menciptakan penyakit, tetapi kelebihan berat badan, itu aja deh. Ya, karena ini memang diciptakan untuk fast food. Kalau Anda tergesa-gesa, Anda tidak boleh take away ini. Anda tidak boleh beli ini dibawa pulang. Ini hanya diciptakan untuk fast food di tengah jalan, Anda kelaparan. Tapi kalau Anda mau makan ini tanpa resiko, kalau makan ini jangan pakai nasinya. Karena nasinya akan membuat tidak dicerna, tetapi apa? Jadi trigliserid. Jadi kalau Anda disuruh milih nasi sama ayam, kan pilih ayamnya. Jadi jangan pakai nasinya. Kalau Anda mau makan nasi dengan telur, itu lebih sehat jauh daripada nasi dan ini. Tapi kalau Anda mau makan ini, silakan tanpa nasi. Ini kalau saya bicara Anda jangka panjang. Supaya Anda bisa punya badan sehat, Anda bisa makan dan tidak dilarang oleh rumah sakit. Kalau Anda melanggar aturan ini, satu saat ketika Tuhan akan mengirimkan kami untuk melarang Anda. Tapi kalau Anda seperti anak di rumah mau belajar sendiri, tidak perlu diundangkan guru les. Karena itu Tuhan kadang-kadang izinkan Anda ketemu kami di klinik, supaya Anda belajar sesuatu yang baik. Tapi hari ini Anda free dibayari Yesus, supaya tidak perlu ketemu kami di klinik. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Tolong diikutin aja aturan ini. Ingat, batasan itu membuat kebebasanmu akan ada selamanya. Waktu Tuhan bicara sama Adam, buah dalam taman ini boleh dimakan, dia bilang, yang ini jangan. Kalau Adam itu mengikuti perintah itu, kebebasannya tidak terbatas. Tapi ketika batasan itu dilanggar, maka kebebasannya adalah kebebasan yang terakhir. Karena itu saudara, Tuhan yang memberkati kesembuhan, Tuhan yang bilang jangan makan ini, jangan makan ini di dalam firman Tuhan. Karena apa? Kalau Anda ikuti aturan main firman Tuhan, maka Anda menjadi bebas selamanya. Yang mengerti katakan amin. Waktu Anda menikah, ada aturan main di sana. Ketika kau langgar,
maka pernikahanmu terakhir. Kalau Anda mengerti ini, maka Tuhan selalu punya batasan. Tuhan turun membatasi dirinya jadi manusia. Jadi Tuhan yang tidak terbatas selalu membatasi dirinya. Sehingga kekuasaannya tidak pernah terbatas. Waktu dia jadi manusia, mati dan bangkit, dia membatasi dirinya dengan kematian, maka ketika dia bangkit, Anda pun ikut dibangkitkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat saudara, selalu ada aturan main di sana. Kalau Anda mau melakukan batasan-batasan secara firman Tuhan, maka Tuhan yang membatasi itu, Tuhan yang membuat kebebasanmu akan terjaga. Ya, ini penting banget buat saudara. Jadi kalau saudara ngerti ini, saudara akan seperti Daud. Kesukaanku firman Tuhan. Kan kurenungkan siang dan malam. Batasan itu harus diperhatikan siang dan malam. Sehingga hidupmu akan berhasil. Sekolah supaya kau lulus, kau harus punya batasan-batasan di sana. Kalau saudara mengerti ini saudara akan belajar batasan. Karena waktu Anda belajar batasan, kebebasanmu tidak pernah terbatas. Ketika saudara melupakan batasan, maka kebebasanmu adalah kebebasan terakhir. Saya melanggar batas kok masih bebas? Terakhir. Saya kok terikat karena melakukan batasan? Enggak, habis ini kamu bebas. Ya, oke ya saudara ya. Naik mobil, bebas. Tapi ketika lampu merah, berhenti. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Supaya bebas jalan lagi. Enggak mau saya enggak mau dibatasi merah. Itu perjalananmu terakhir. Yang mengerti katakan amin. Sabar ya, sabar. Jadi donat ini boleh, tapi satu, jangan satu dus ini ya. Satu. Katakan sebelahmu, satu. Kalau Anda nggak mau dibatasin, Anda nggak boleh makan ini lagi seumur hidupmu. Tapi detailnya nanti akan jelaskan mana ini yang lebih sehat di antara 8 ini. Nanti ya, ibadah kedua, saya akan jelaskan itu. Anda boleh mereka-reka, tapi hati-hati, ujungnya maut, saudara ya. Anda butuh Mordekai, saudara, untuk menjadikan Anda Esther. Amin. Hari ini saya dikirim Tuhan sebagai Mordekai. Paling tidak membuat Anda menjadi berhasil, saudara ya. Saudara ini hebat loh, nggak bisa dilarang ibadah, cinta Tuhan seperti ini. Dia hanya bisa membuat Anda salah makan, supaya Anda katarak nggak bisa baca firman Tuhan lagi. Cinta Tuhanmu ke sini nggak bisa dibendung. Tapi mungkin dia hanya rayu Anda salah makan, sehingga Anda stroke nggak bisa ibadah lagi. Ya, hari ini saya dikirim Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Karena cinta Tuhanmu di kota ini sudah sampai di surga. Tuhan ingin Anda panjang umur. Kemarin saya di persekutuan doa SOM, saya bicara ini. Kenapa sih harus panjang umur? Tuhan itu ingin Anda masuk surga. Tetapi kenapa Tuhan ingin Anda panjang umur? Seakan-akan seperti orang tua cinta Anda, tapi Anda disuruh sekolah luar negeri supaya pinter. Saya kasih tahu sesuatu ya. Tuhan itu kalau melihat orang-orang seperti ini, dia bilang anak cucumu akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara harus panjang umur supaya bisa melihat cucumu, bukan anakmu. Cucumu diwisuda. Kau akan melihat kebaikan Tuhan untuk cucumu, bukan anakmu. Cucumu. Kau jangan puas melihat anakmu melayani Tuhan. Janji Tuhan itu cucumu akan diperkasa di bumi ini. Amin. Kamu pasti masuk surga karena Yesus mengundang saudara. Saya ke istana presiden, orang tanya bagaimana caranya Pak? Saya kepingin masuk, gak bisa masuk. Karena yang punya istana gak ngundang saudara. Tapi gak apa-apa, saudara pasti masuk surga. Amin. Karena yang punya surga ngundang saudara. Karena itu katakan sebelah, pasti masuk. Katakan sebelahmu lagi, jangan tergesa-gesa. Ngerti saudara ya? Jadi harus panjang umur. Bagaimana cara panjang umur? Berdoa kepada Tuhan. Hormati orang tuamu, maka lanjutlah usiamu. Supaya panjang umur gak sakit, hari ini kita belajar. Jaga makan, supaya waktu panjang umur kita sehat. Yang terakhir, ini bagus banget ya. Kalau ketemu dengan ini, dicampur ini, seledri bertemu dengan melon, bertemu dengan mentimun, darah tinggimu sembuh. Harus di blender ya. Bisakah digigit? Tidak bisa.
Di mulut sini Tuhan kasih malaikat namanya amilase, pitialin. Sesuatu yang kau kunyah langsung dicerna di sini, sehingga ketika semangka dikunyah, maka penglihatanmu akan lebih tajam karena tiamin dicerna di sini. Tapi ketika di blender, dihaluskan jadi smoothie, kau minum tanpa tersentuh gigi, maka yang kerja adalah sebelah sini, namanya disakarasa. Maka fungsinya jadi berbeda. Kalau tepung itu di mixer, dilewatkan oven atau dilewatkan pan biasa, berbeda bentuk. Jadi di dalam sini, nanti kapan-kapan saya ceritakan ya, malaikat Tuhan di tempat ini. Di sini ada namanya tripase, macam-macam saudara. Karena itu ada proses namanya di blender, juicer sama digigit. Ya, oke, ngerti ya. Jadi melon, semangka, mentimun sama seledri itu obat darah tinggi terbaik. Diminum jam 10 pagi, kurang lebih atau jam 5 sore. Itu jam penyerapan terbaik buah. Kalau Anda mau pandai lagi cara memilih buah seperti ini. Anda cari yang garis-garisnya ini tebal dan menonjol. Maka itu kaliumnya sangat stabil untuk darah tinggi. Daunnya untuk darah tinggi. Yang ini batangnya untuk kolesterol. Ya, jadi di sini beda, isinya ini alisin. Yang di sini namanya kaliumnya ya. Ini juga ramuan kedua, ketika wortel bertemu jeruk, daya tahan tubuhmu naik, sembari itu pembuluh darahmu jadi baru. Jadi yang pertama apa? Melon, mentimun, seledri. Yang kedua, wortel dan jeruk. Yang ketiga, bawang putih 1 biji ini, kalau dipotong-potong jadi kecil, ditelan pakai air, maka LDL kolesterol jahat itu turun drastis. Kalau dikunyah, maka enzim bekerja, radang sendi jadi sembuh. Jadi kalau saya menjelaskan soal darah tinggi, konsepnya diminum pakai air. Yang mengerti katakan amin. Kalau yang makan ini anak muda atau orang yang obesitas, maka dia bisa mengecilkan pinggang. Nanti pulang beli bawang putih semua ya. Ingat loh ya, diminum pakai air putih ya, bukan digosok-gosok begini ya. Ya saya pernah ngajar di Papua, aduh, dia salah ngerti saudara. Kalau di Papua itu kan cara bicaranya beda begini saudara. Dia bilang sama saya, di sana nggak ada pester, dipanggil bapak. Dia tanya sama saya begini, bapak itu kenapa saya sudah makan, itu bawang putih sudah saya lakukan tidak bisa kecil perut saya. Saya tanya, bagaimana cara minumnya? Tidak, saya gosok-gosok itu. Jadi ngerti ya, dikunyah sama diminum itu berbeda. Saudara diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Setelah ini ibadah kedua saya akan jelaskan soal diabetes. Saya akan berdoa buat saudara supaya saudara ada kesembuhan di tempat ini. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi yang baik, buat pagi yang diberkati Tuhan. Aku bersyukur kami telah belajar tentang darah tinggi. Tapi kami percaya apa yang kami pelajarin bukan untuk kesembuhan. Karena kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus jantung kami baru. Dalam nama Yesus kami disembuhkan Tuhan kami. Apapun yang kami pelajari hanyalah untuk mengerjakan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan.